Selamat pagi, hari ini kita akan belajar tentang vektor di ruang 2 dimensi dan ruang 3 dimensi. Ini kira-kira outline-nya. Hari ini kita akan belajar Introduction to Vectors secara geometri, lalu jika ada waktu akan ditambah dengan norma dari vektor dan aritmatika vektor. Di pertemuan setelahnya akan membahas sisanya. Kita mulai dengan bagian 1. Jadi, secara simbolik, kita menulis vektor dengan huruf kecil, dan kalau di buku biasanya dia tebal, tetapi karena kita susah menulis tebal, biasanya ini kalau di buku tebal, kita biasanya tidak tebal tapi dikasih garis di atas. Jadi ini vektor. Lalu untuk skalar bilangan real ditulis di huruf kecil dan dia miring, tetapi kita biasanya menuliskannya huruf kecil saja, biasanya huruf K. Lalu ini mungkin sudah dikenal waktu SMA, kalau kita punya vektor AB, maka ini adalah titik awal dan ini titik akhir, panahnya menuju B. Lalu jika ini V, dari sini ke sini itu V, maka minus V dia ke arah sebaliknya dengan besarnya sama. Lalu vektor itu disebut vektor yang sama jika dia arahnya sama dan besarnya juga sama. Panjangnya ini sama. Lalu kita punya vektor dengan panjang 0. Dia disebut vektor 0. Ditulisnya dengan 0. Biasanya kalau 0 vektor tetap dikasih dengan garis di atas. Lalu ini definisi dari sum atau jumlah. Jadi dia, kalau kita punya V, kita punya W, dan kita mau menghitung V ditambah W. Berarti dia pertama letakkan vektor W sehingga titik awalnya bersinggungan dengan titik akhir dari V. Jadi ini V, W-nya diletakkan di sini. Titik akhir W dengan titik awal W dengan titik akhir V ada di sini, bersinggungan. Maka V ditambah W itu mulainya dari titik awal V, berakhir di titik akhir W. Jadi ini V ditambah W. Lalu bisa pakai yang tadi pakai segitiga, yang ini pakai jajar genjang. Jadi V ditambah W, di sini V, ini W. Kita bisa meletakkan W-nya tetap di sini. Jadi dia tetap dimulai dari titik awal. Dihapus dulu. Jadi di sini kita punya V ke arah sana, W ke arah sini. Nah, kalau yang sekarang V-nya kita kayak cerminkan dari sini, kita cerminkan di sini. Dia sejajar, V yang di sini sejajar dengan V yang di sini. Nah, nanti V ditambah W atau W ditambah V itu adalah dari sini ke sini. Bisa pakai dua cara ini, tergantung lebih enak yang mana. Lalu kita punya
Tadi ada V ditambah W, sekarang V dikurangi W. Jadi di sini V, di sini W. V dikurangi W itu sama saja dengan V ditambah dengan minus W. Jadi kita punya tadi minus W adalah vektor yang besarnya sama dengan W, tetapi arahnya sebaliknya. Lalu pakai jejar genjang, kita menemukan bahwa ini W, ini bayangannya V yang sebelah sini. Jadi V dikurangi W itu di sini. Karena V ditambah dengan minus W. Jadi V ditambah minus W di sini. Atau bisa juga dengan yang ini, kita punya bahwa W ditambah dengan V min W, itu yang ini bisa dicoret, hasilnya adalah V. Jadi di sini W ditambah dengan V min W, hasilnya adalah V. Jadi kalau ini V dan ini W, maka ini V min W. Lalu kita punya perkalian vektor dengan skalar. Yang ini V dikali 1. Lalu setengah V, bentuk umumnya adalah KV. Ini KV. K-nya tidak dikasih bar karena dia tidak dikasih garis atas karena dia adalah skalar. Jadi di sini setengah V berarti K-nya setengah. Karena K-nya positif, setengah V-nya masih searah dengan V. Tetapi panjangnya setengahnya. Lalu kalau yang 2V, sama karena K-nya 2, dia positif, dia masih satu arah dengan V, tetapi panjangnya 2 kalinya. Kalau yang ini, minus dari V, dia K-nya min 1, jadi arahnya kebalikannya karena negatif, dan panjangnya adalah ini mutlak dari K. Jadi panjangnya mutlak dari min 1 itu 1. Panjangnya 1 kali V. Lalu yang di sini dia minus 3V karena K-nya negatif, arahnya sebaliknya, dan panjangnya adalah mutlak dari min 3 kali V. Jadi panjangnya adalah 3 kali V. Jadi untuk panjangnya, kita lihat mutlak dari K-nya. Untuk arahnya, jika positif masih satu arah, jika negatif dia kebalikannya. Ini disebut perkalian skalar dari vektor V. Lalu kita bisa menuliskan dengan sistem koordinat. Jika kita menuliskan vektor V dengan sistem koordinat, kita posisikan V sehingga titik awal dari V adalah origin atau titik 0,0. Karena di sini dia pakai koordinat XY, jadi initial point-nya selalu 0,0. Lalu kita bisa punya koordinat V1, V2. Jadi V bar, V garis itu sama dengan V1, V2. Yang di sini dia pakai bar karena dia vektor, yang di sini tidak pakai bar karena V1 dan V2 masing-masing merupakan skalar. Skalar itu bilangan real. V1 dan V2 disebut komponen dari vektor V. V1-nya itu panjang segini, ini V1, yang sepanjang ini V2.
Dituliskannya begini, V sama dengan V1, V2. Lalu bagaimana dengan penjumlahan? Kita punya V1, V2, jangan lupa barnya, yang W1, W2. Jadi V dan W dua-duanya harus dimulai dari 0,0. Lalu V ditambah W itu kita jumlahkan yang sama-sama X, kita jumlahkan V1 tambah W1, yang sama-sama Y kita jumlahkan juga V2 ditambah W2. Jadi V tambah W tadi kita nemu dia vektor ini. Sebelah sininya V1 tambah V1, sebelah sininya V2 ditambah W2. Lalu untuk perkalian skalar, di sini V-nya segini. Lalu kita kalikan dengan K, hasilnya segini. K-nya positif berarti di sini ya. Nah, nanti hasil koordinatnya dia yang X dikalikan dengan K, yang Y juga dikalikan dengan K. Jadi KV itu dia koordinatnya akan KV1, KV2. Yang ini KV1, yang ini KV2. Bisa digambar sendiri untuk V dikurangi W. Dia V1 kurangi W1 dan V2 kurangi W2. Nah, sekarang di dimensi 3. Berarti kita punya X, Y, dan Z. X, Y, dan Z ini disebut dengan aksis koordinat dan nolnya disebut origin atau titik awal. Lalu kalau cuma 2, misalnya X sama Y doang, jadi lantai yang sini dia disebut XY plane atau bidang XY. Kalau yang di sini dia bidang YZ dan yang di sini dia bidang XZ. Oke, jadi kalau kita punya titik P, kalau tadi kita assign-nya dua bilangan karena XY doang, sekarang kita assign-nya 3 bilangan. Jadi P di sini adalah X, Y, Z, artinya dia sepanjang bidang X-nya panjangnya X kecil, sepanjang garis Y-nya, aksis Y-nya dia dengan panjang Y kecil, dan sepanjang aksis Z-nya dia sepanjang Z kecil. Jadi dia P di sini. Oke. Semoga bisa membayangkan. Nah, kita punya 2 macam peletakan X, Y, Z. Kita punya aturan tangan kanan dan aturan tangan kiri. Kita memakainya tangan kanan. Artinya, kita pakai yang ini. Jadi, kalau kita bikin arah kita seperti ini, jarinya, kalau telunjuknya kita ikutkan ke aksis X, dan jari tengahnya kita ikutkan ke aksis Y, maka jempol kita akan menjadi aksis Z. Jadi telunjuk kita X positif, jari tengah kita Y positif, maka jempol kita akan mengikuti Z positif. Jadi kita pakainya yang atas. Ini X positif, X negatifnya ke arah sana. Ini berarti ini telunjuk. Ini Y positif, dia jari tengah, Y negatifnya ke arah sana. Maka jempol kita akan ke atas. Z positif, Z negatifnya ke arah sana. Jadi yang kita ikutin adalah yang itu. Kalau yang kiri nanti beda. Nah, kalau misalnya di dimensi 3 atau bidang X, Y, Z,
atau aksis XYZ, kita memberikan 3 titik V1, V2, dan V3 untuk V, vektor V. Sama dia V1 adalah panjang dari sini, V2 panjang dari sini, V3 panjang dari sini. Lalu, seperti yang tadi, misalnya kita punya dua buah vektor, jangan lupa garis atasnya. Lalu mereka disebut sama, V sama dengan W, jika elemen X-nya sama, V1 sama dengan W1, elemen Y-nya sama, V2 sama dengan W2, dan elemen Z-nya sama, V3 sama dengan W3. Tadi untuk yang 2 juga sama. Kalau V cuma di XY, misalnya dia V1, V2, lalu W-nya W1, W2, maka V sama dengan W juga sama jika V1 sama dengan W1 dan V2 sama dengan W2. Nah, yang sekarang ada 3, jadi V sama dengan W jika V1 sama dengan W1, V2 sama dengan W2, dan V3 sama dengan W3. Lalu, seperti yang tadi juga, kalau kita jumlahkan per komponen. Kalau dikalikan juga kita kalikan per komponen. Ke bilangan real apapun skalar. Lalu, kadang-kadang vektor itu initial point-nya bukan di origin. Bukan di 0,0. Misalnya, vektor P1, P2. Ini awalnya ada di P1 dan titik akhirnya ada di P2. Maka P1, P2, dia koordinat P1 dikurangi koordinat P2. Jadi X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, dan Z2 dikurangi Z1. Jadi ini adalah koordinat dari P1, P2. Vektor P1, P2. Terus sama kalau cuma ada 2, P1, X1, Y1, dan yang ini salah tulis, dia P2, X2, Y2, terminal poinnya atau titik akhirnya, maka P1, P2, X2 min X1 untuk koordinat X, dan koordinat Y-nya Y2 dikurangi Y1. Sama untuk dimensi 2 dan dimensi 3. Contohnya, di sini V-nya 1,-3,2, W-nya 4,2,1, maka V ditambah W, 1 ditambah 4, 5, min 3 ditambah 2, itu min 1, dan Z-nya 2 ditambah 1, itu 3. Kalau 2V berarti 1-nya kali 2, min 3-nya kali 2, dan 2-nya juga kali 2. Untuk minus W berarti 4-nya dikali minus, 2-nya dikali minus, 1-nya dikali minus. Untuk V dikurangi W berarti 1 dikurangi 4, dia min 3. Min 3 dikurangi 2, dia min 5. Dan 2 dikurangi 1, dia 1. Ya, ini contoh jika initial point-nya bukan origin, jadi V-nya adalah P1, P2 dengan P1-nya ini dan P2-nya ini, maka dia koordinatnya adalah P2 kurangi P1. Jadi 7 dikurangi 2 di sini, 5
5 dikurangi min 1, dan terakhir min 8 dikurangi 4. Jadi hasilnya 5, 6, 12, minus 12. Nah, untuk ini dia pergeseran dari O ke O aksen tapi tidak kita bahas. Selanjutnya bab 2.